Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun pendengar sekalian yang mendengarkan podcast kami. Oke, jadi kami di sini dari kelompok 28 dan kelompok 31 ya. Iya benar-benar. Oke. Jadi kita di sini mau ngapain sih? Van, lu tau nggak kita ngapain di sini? Biasa ngobrolin ini pandemi kan nggak kelar-kelar nih. Ini gimana nih rasanya nih udah gitu sekolah pas pandemi, nggak ketemu teman-teman, tiba-tiba masuk UI gitu kan. Ya bisa diceritain lah mungkin sedikit. Tuh benar banget tuh kata si Rifan. Oke, jadi buat para pendengar sekalian, kita itu di sini mau ngebahas pengalaman-pengalaman kita di sekolah ya. Pengalaman-pengalaman di sekolah. Mungkin di sini teman-teman sekalian ada cerita-cerita unik yang mungkin para pendengar sekalian ini kayaknya harus tahu deh gitu kan. Oke. Nah, tapi mungkin nggak cukup aja kita mungkin ngeceritainnya sebelum kita perkenalan dulu ya nggak sih? Ya. Iya benar. Kan kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi mungkin kita bisa perkenalan dulu atau dari kelompok 31 dulu aja deh yang perkenalannya. Oke, gue mulai ya. Yap. Oke, halo, nama gue Bram. Kayak panggil aja Bram ya. Itu asal SMA gue dari SMA 1 Bekasi. SMA 1 Mukas. Oh, jauh itu ya. Itu di mana itu? Ya, di Bekasi. Bekasi Timur sih. Aku soalnya orang Sumatera, Bram. Jauh. Iya, itu baru jauh tuh. Jauh. Tapi sekarang ada tol Sumatera, jadi enak. Iya, Palembang siap. Lampung, Oke. jam Salam doang. kenal ya. Ya, Oke, mungkin boleh dari kelompok 31 lagi. gua mungkin ya. Kenalin, nama gua Arifin Zarahman Tirmafucan, bisa dipanggil Rifan. Sekolah SMA 55 Jakarta boy. Kita Bekasi. Jakarta, bro. Jauh di Palembang. Oke, salam kenal buat Rifan. Iya. Kenal Rifan. Oke, mungkin nggak seru ya kalau dari 31 terus. Coba kita dari kelompok dari 28 dulu ya. Mungkin dari Timonti boleh? Oke, perkenalkan nama aku Timonti Munib. Halo, salam kenal. Salam kenal. Boleh tuh Rizal kalau mau perkenalan. Oke. Kenalin semuanya, gue Rizky Rizali Aziz, biasa dipanggil Rizali, DTM 2021. Salam kenal semua. Halo, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Oke, boleh dari kelompok 31 lagi untuk perkenalan. Gue kali ya. Jadi kenalin, nama gue Gali Hendra Bagastara, bisa dipanggil Gali. 21 asal sekolah dari SMA 6 Depok. Nah, SMA 6 Depok. Jadi buat para pendengar sekalian ini ada dari Depok. SMA 6 nih, Depok. Wis. Salam kenal Gali. Oke, mungkin yang terakhir dari kelompok 31, Azril. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Rehan Azur Ramadan, dari SMA 39 Jakarta. Salam kenal. Salam kenal. Wah, kayaknya kalian ini semuanya jauh ya, kayak di Pulau Jawa semua ya. Oke. Perkenalkan, nama saya M. Dava Nafis Safwan. Gue bisa dipanggil Dava. Saya orang Palembang, orang Sumatera. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 10 Palembang. Itu boleh banget kalau main ke Palembang sekabaran gitu kan. Oke. Tempe. Ntar Iya, sampai sana dibikin tempe nih. Siap. Oke, ini. Jadi buat para pendengar, kita udah perkenalan semua ya nih kan. Nah, jadi mungkin para pendengar sekalian mungkin penasaran kan, kita itu di SMA itu gimana sih? Nah, karena apa kan kita kan masuk ini ya, mungkin kayak anak-anak atau siapapun yang pendengar ini mungkin penasaran tuh anak yang masuk UI itu sekolahnya itu gimana sih pas masa-masa di sekolah, kan pasti penasaran banget kan. Mungkin ambis atau pinter kan, atau friendly orangnya. Ini kita bongkar semua rahasianya di sini kan, oke?
Oke, boleh deh yang mau ceritain duluan pengalaman sekolah atau bagaimana di sekolahnya, boleh banget itu. Mungkin dari kelompok 31 dulu boleh deh yang mau cerita duluan. Dari gua dulu kali ya. Ya, boleh, Atau boleh. siapa? Ya, jadi saya itu sekolah di SMA 55 Jakarta. Awal pandemi itu kan Maret 2020. Itu sekolah langsung tutup. Gua kira itu kayak bener-bener tutup buat berapa bulan. Ternyata sampai kelulusan gitu kan. Ya Allah, gua bener-bener Pengumumannya 2 minggu ya kan? Iya. Pengumumannya online terus, masuk online terus. Kangen sama siapa? Kangen sama teman, kangen sama sahabat, kangen sama guru-guru. Bahkan gue tuh kangen sama punya bel gue baru tuh, baru dipakai berapa bulan, berapa minggu. Gue kayak, ya Allah, gue harus di rumah gitu kan. Ya udah, gue dari rumah. Aplikasi yang gue pakai biasa sih, Google Classroom, Zoom, habis itu apa? Yang buat ngumpulin tugas, timestamp. Aduh, gue paling males banget tuh timestamp tuh. Selalu ya telat kumpulin terus gue perjalanan masuk UI. Sebenarnya fun fact, gue lagi suka sama cewek dan gue tuh nahan kangen gitu. Astagfirullahaladzim, nahan kangen sama cewek kan. Ya udah, kami berjuang bareng-bareng. Iya bang, paham. Gitu. Itu gimana tuh ceweknya itu, doinya itu? Kesampean nggak? Udah masuk UI itu kesampean nggak? Nggak sampai. Dia di Semarang sekarang. Dia Jakarta, ya bener-bener kangen lagi deh tuh LDR. LDR banget ya. Semangat dong buat kamu. Ini Rifan, itu kamu belajar di sekolah gimana dulu biar sampai bisa masuk kampus perjuangan UI ini? Gaya kamu belajar di sekolah. Jujur saya tuh nggak terlalu atensi ke pelajaran sekolah sih, lebih ke UTBK gitu. Jadi pelajaran sekolah biarin aja dah. Nilai 6, nilai 5 ya gitu kan. Bahkan saya di ijazah pernah tuh dapat nilai 6 atau 7 sejarahnya. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting masuk UI gitu kan. Ya udah, alhamdulillahnya keterima. Itu aja sih. Dari SMA udah emang pengen masuk UI ya? Iya, masuk UI. Mungkin yang lain bisa nambahin mungkin. Ya, boleh banget dari kelompok 31 atau 28 boleh nambahin. Ya, gue sama sih kayak Rifan kurang lebih. Awal pandemi, pertama senang tuh diumumin libur 2 minggu, pada senang semua. Terus kesana-sana lagi kan diperpanjang lagi kan. Udah pada bete lah istilahnya, di rumah terus. Waktu itu kan belum ada online kayak Zoom, kayak Google Classroom tuh. Beberapa minggu setelah itu baru ada tuh. Capek banget belajar tuh via Zoom, Classroom, apalagi tuh Google Meet. Nggak asik nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa seru-seruan bareng pas jam kosong, istirahat ke kantin, cabut gitu, jangan ditiru ya. Itu deh kurang lebih. Pandemi ini nggak seru deh. Iya sih, soalnya menurut aku sih hal yang paling gua sukain pas di sekolah itu tuh yang paling ditunggu-tunggu itu kan kayak ada free class-nya gitu ya bareng teman-teman. Itu kita ke kantin, wah itu seru banget itu nggak tergantikan banget itu. Kantin gitu kan. Free class di sekolah aku tuh ada tuh matras nggak yang buat guling-guling itu dibawa sengaja tuh dibawa ke kelas, dicuri, ditaruh di belakang. Ya udah tiduran di belakang, kami di belakang. Ya udah. Itu masa-masa paling jahil itu di situ tuh, enak banget kan, bareng-bareng. Udah cowok semua apok di belakang. Iya, itu pun sama. Di kelas gue itu ya kami tuh jadi patungan buat beli karpet gitu. Buat beli karpet. Iya, serius buat beli karpet. Jadi kan pulang kan di sekolah gue itu di SMA 10 Palembang itu pulang sekitar jam 3. Jadi istirahat tuh ada 2 kali. Jadi kalau jam 12 itu kan habis makan tuh ya, habis makan. Itu jadi karpet yang kami patungan beli itu
udah ditaruh di belakang kelas gitu, di pojok-pojokan gitu. Jadi siapa yang mau tidur boleh itu tidur, itu enak banget tidur di sekolah. Belinya enak, nyucinya yang susah ini. Ya tapi kan Kalau kalau keringet. pandemi ya gini, nggak asik emang, cuman Iya, hari-hari emang di layar laptop gitu. sehari-hari mau tidur. Ya, mungkin Coba. ada yang lain mau nambahin? Ya yang lain tuh. Yang belum on mic mungkin kan? Boleh banget tuh. Lanjut aku aja kali ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir rindu sekolah tuh bukan rindu pelajarannya kali ya, rindu sama teman-temannya sih sebenarnya. Kayak kelas 10 gitu, kalau kalian pada ada kasurnya, kalau kami ya di lantai udah gas saya tidur pakai tas, bantalnya pakai tas ya kan, rame-rame bertiga. Bantalnya itu ya, Itu sih yang pakai kangenin. bantal. Iya. Terus kalau pengalaman di sekolah, cara belajar sih ya nggak terlalu rajin-rajin amat lah, kayak bandel-bandel nggak buat tugas lah, lupa-lupa tugas. Baru kayak nggak rajin-rajin banget juga sih. Semenjak online pun ya tahu sendiri lah kan, di rumah kayak mana, sambil belajar online banyak banyak distraksi, bisa tidur lah, yang ngapain lah ada panggilan alam ya kan. Terus pun tapi ada positifnya juga sih, kalau online nih nilainya dia jadi terdongkrak naik ya. Iya. Sistem terdongkrak asas naik. kekeluargaan. Kita semua merasakannya guys. Iya. Itu aja sih paling ya. Asal sekolah dari mana, Tim? Oh, sekolah di Medan, Stomo 1 Di Medan. Medan. Ya. Wah, jadi Kering. kita satu pulau nih ya, tim. Oh ya, tadi Palembang ya, Sumatera. Iya dong. Salam Sumatera, iya. Iya. Bisa dari Jadi- kita Sumatera. Jadi ngekos dong kita nanti ya, kalau udah offline nanti. Ya pengennya sih ngekos ya. Iya. Sekarang masih Ya, Sabi banget ya. Itu kenapa nggak di USU ya kemarin nyobanya? Ada nggak kepikiran di USU? Itu kan salah satu univ ya. terbaik di Sumatera juga kan, USU itu kan. benar-benar apa ya? Kemarin kan pengennya informatika. Terus kalau lihat profil-profil yang di USU ini kayak ya masih belum lah. Karena kan impiannya kemarin tuh SBM di ITS juga sebenarnya. Yang benar-benar top kan. Ternyata susah banget. Tapi rezekinya di sini mungkin mesin UI juga udah Jos Marco Jos lah ya kan. Iya, udah favorit gitu emang. Iya. Di sini mungkin ada teman-teman yang di podcast ini yang mau ngasih tahu gimana cara pembagian cara belajarnya gitu kan pas lagi pandemi ini kan. Biar bisa kayak kita kan masuk UI. Mungkin boleh dong diceritain. mungkin coba saya dulu. Saya belajarnya ya itu sih. Pokoknya belajar itu jangan pernah tergantung waktu deh. Pokoknya sebisa kamu yang kamu do the best dah. Yang paling kamu bisa performa kamu keluarin. Ya udah gitu aja sih. Mungkin yang lain mau nambahin Bram. Ya, cara belajar orang-orang kan beda-beda ya. Jadi belajar itu jangan tergantung sama sekolah aja, mesti cari cara buat belajar sendiri gitu. Cara yang pas buat kalian. Mungkin kalau ikutin cara belajar sekolah, kayak kalian jelek banget gitu, tapi kalau kalian ketemu cara belajar kalian sendiri sih itu bakal kelihatan suksesnya. Berarti sebenarnya kalian tuh pinter, bisa gitu. Tapi cara belajarnya aja yang salah. Mungkin kamu bisa perkenalan dulu deh biar lebih dikenal kan dari mungkin Oh ya, sekalian ceritain di sekolah gimana nih. Iya. Jadi kan gue di Bekasi ini, SMA gue masuk SMA gue itu beda banget sama SMP sih. Kayak gue di SMP gue males-malesan aja bisa dapat nilai bagus gitu. Jadi ya kayak enakan juga masuk ke SMA.
Waduh, semuanya. Lanjut ya, mata Gua nggak, fisika kimia ya. aduh kok ini orang-orang kok pada GG semua di sini. Padahal masukkan nilai semester 1. Waduh, ranking 20 berapa gitu. Di situ mental gue bisa dibilang hancur juga lah ya. Kayak gue awalnya pengen masuk PTN kan, pengen masuk UI gitu. Cuma ngeliat rapor itu semester pertama kayak ini apaan ini udah nggak mungkin masuk PTN. Akhirnya kayak semester berikutnya kayak hilang arah gitu ya. Udahlah, udah lewatin aja, nggak tahu depannya kayak gimana. Tapi Ini ya udah, masuknya dari mana lu, Bram? SBMPTN, UTBK. Wih, Ya, keren. berarti jago juga dong. Jago loh. Iya, Itu kan gimana itu biar bisa lolos SBMPTN yang awalnya kamu pesimis gitu kan, lihat banyak teman-temanmu ambis gitu. Basically kayak lupakan sekolah gitu. Ya benar, setuju. Biasanya kayak, Apakah sekolah? Bener banget. biasanya kayak yang gue aja belajar buat UTBK tuh kayak prioritas gue belajar buat UTBK gitu nih. Belajar buat sekolah, kayak ujian sekolah gitu aja gue, udahlah, berapa aja. Ntar juga dilulusin. Ntar juga Kamu, ntar kamu juga ada kalau pengalaman nggak? ya Pengalaman di SMA dulu mungkin yang bikin kamu nggak terlupakan gitu sekarang. jadi ya itu kan ya orangnya susah nyari temen gitu ya, susah bersosialisasi. Terus jadi gue kayak habis selesai belajar ya biasanya langsung pulang aja gitu kan. Cuma untungnya ya gue kalau sama teman sekelas, kok udah lama bareng sama teman sekelas akhirnya tuh bisa membaur gitu. Tapi biasanya gitu gue stuck di zona itu doang sih, nggak nyari teman di luar kelas itu jarang banget. Main game ya berarti ya. Tapi Hobi. itu juga gue nganggapnya itu kayak ya biasa aja, kayak bahasa basi itu kan ya. Ya udah gue jalanin kayak dapat tuh 3 semester pertama yang sebelum ada pandemi itu ya. Semester 4 masuk pandemi ini. Awalnya kan tuh lagi libur ujian sekolah kan. Ya udah yang libur 2 minggu itu. Oh ya udah, tahu-tahu pas udah mau masuk lagi di hari Minggunya, kan hari Senin masuk lagi, hari Minggunya diperpanjang liburnya kan. Gue sebenarnya itu kalau kayak di awal-awal pandemi itu gue sebenarnya senang-senang aja sih, kayak yeay nggak kemana-mana, enak di rumah gitu kan. Ya udah kayak bulan-bulan pertama kayak gitu. Sudah mulai berapa bulan udah masuk kayak akhir tahun 2020 masuk 2021, gue mulai sebel juga sih, karena akhirnya gue kayak nginget kembali kayak masa-masa gue berinteraksi sama teman-teman gitu. Gue jadi lebih apresiasi gitu loh, bahwa sebenarnya kita nggak selamanya bisa kayak begitu. Jadi ya disayangkan aja sih, gue emang nggak, yang jarang bersosialisasi, akhirnya gue jadi lebih apresiasi gitu untuk lebih banyak berinteraksi gitu ya. Kalau ada di internet sana atau di dimanapun kayak introvert bilang mereka seneng ada pandemi gitu, tuh kata gue sih bohong juga sih. Lu pasti suatu titik lu bakal kangen juga lu berinteraksi sama teman-teman lu keluar. Cuma udah gitu tantangan belajarnya juga susah sih kan.
Maaf guys, ada kendala sedikit tadi. Ya kebetulan itu aja ceritanya. Ada yang mau Mungkin nanggapin kali? kamu bisa spillin dikit deh nilai UTBK-nya berapa kemarin? Waduh. Rata-rata gitu aja. Kasarnya aja. Kemarin kebetulan rata-rata 7-12. Wah, itu cukup besar tuh untuk masuk UI ya. Nah, jadi buat para pendengar sekalian, jadi kalian tuh jangan pesimis deh. Misalnya kalau dari awal kalian masuk sekolah itu dapat nilai jelek gitu kan, atau masih ngedown gitu kan. Nggak ada kata terlambat untuk berubah gitu kan, untuk membuktikan bahwa kita itu pantas untuk mendapatkan PTN impian, ya kan teman-teman? Setuju banget sih, setuju banget. Ya. Setuju. Mungkin Oke, teman-teman gue juga yang rankingnya juga di bawah-bawah, di sekitaran gue juga itu pada dapat ITB, Unpad, ITS. Nah, Gila itu. bro. Jadi ya jangan tertipu. Bisa aja. Mungkin dari Gali sama Azril mungkin yang mau nambahin. Ya. Mungkin dari gue sedikit kali ya. Mungkin kesusahan belajar di pandemi ini sih bagi gue sih cari moodnya sih buat belajarnya itu loh. Susah banget. Kita tahu sendiri, walaupun misalnya kita nggak mood terus kita paksain belajar, itu tuh nggak ada yang masuk otak bro, sumpah. Nggak ada yang masuk otak. Jadi kayak sebisa mungkin ya, kalau ini dari gue sendiri ya, cari mood dulu lah, jangan sampai dipaksain banget kalau belajar. Kalau misalnya lagi nggak mau belajar, ya jangan dulu lah. Tapi jangan nggak belajar mulu gitu, carilah apa yang bisa bikin buat lu mood belajar, apa yang bisa bikin lu motivasi lah buat belajar. Mungkin dari gue segitu aja sih. Mungkin kalau Gali punya cerita tentang masa-masa di sekolah, boleh banget tuh diceritain gimana orangnya, aku tuh orangnya gimana, itu boleh banget tuh diceritain. Gue tuh termasuk orang yang nggak terlalu pendiam, nggak terlalu rebel juga sih. Jadi kayak tengah-tengah, bisa jadi pendiam, bisa jadi orang bersosialisasi juga sih. Mungkin kalau pengalaman di sekolah apa ya? Pengalaman pas waktu awal-awal COVID aja deh itu. Awalnya kan pasti kita rasa senang banget lah bisa belajar di rumah, kan nggak perlu mandi lah, bisa juga pagi-pagi gitu. Tinggal bangun, nyalain laptop atau HP, langsung join gitu. Pakai Tapi seragam, celana pendek. Nah itu tuh. Tapi kan lama-kelamaan juga kita stres juga di rumah, kayak ngeliatin laptop doang. Itu sih yang bikin susahnya gitu. Jarang keluar juga jadinya. Dulu Gali ranking nggak di kelas dulu? Gua awal-awal kelas 10 enggak, tapi kelas 11-12 10 besar iya. Sudah bagus itu ya. Udah masuk 10 besar. Ya. Mungkin dari Azril boleh deh mau nambahin. Ya, kalau dari gue sih ya mirip-mirip sama tadi kata Gali sama Bram ya. Kalau sekolah online itu tuh nyari moodnya susah, sama nyari motivasinya sih itu bikin males banget. Mau nyentuh buku aja tuh mata langsung ngantuk gitu. Jadi ya benar juga kata Gali tadi, daripada maksain belajar tapi nggak ada mood atau nggak ada motivasi lah gitu, mending ya dicari motivasi dulu, baru itu baru belajar gitu, jadi waktunya kepake, nggak sia-sia gitu kan. Iya benar banget tuh. Kalau masalah apa tadi, pengalaman di sekolah ya, pengalaman di sekolah tuh gue dari kelas 10 nggak dibilang iya mirip-mirip lah sama Gali juga, nggak terlalu bandel, nggak terlalu nurut juga, ya masih biasa-biasa aja lah gitu. Terus tapi kelas 10 tuh gue
belum begitu suka bergaul lah gitu kan, susah lah nyari teman yang cocok. Nah, soalnya kan yang bener-bener nyari teman yang bener-bener teman kan sulit kan. Nah, habis itu baru ada tuh kelas 11 tuh mulai cobain lah bergaul gitu kan, sosialisasi sama teman-teman semuanya. Lagi asik-asiknya nggak tahu ya COVID kan, ada pandemi gitu. Awalnya kira cuma 2 minggu, lama-lama berapa tahun nih, setahun setengah ada. Jadi ya udah gitu Ya, itu selama ya. benar banget emang. Oke, jadi boleh deh yang belum bersuara untuk on mic dulu deh, coba yang belum untuk nanggepin. Mungkin Azwan deh. Azwan yang belum ya? Iya, sebelumnya gue perkenalan dulu ya. Jadi gue belum perkenalan. Nama gue Muhammad Aswan Azizatun 2021, biasa dipanggil Aswan. Nah, ini lagi ngomongin pengalaman ya? Iya. Pengalaman. Di sekolah sih gue tuh di sekolah sebenarnya agak males ya. Gue jadi bingung pengalaman. Soalnya gue dari kelas 10, kelas 11, 12 tuh gue emang jarang ngapa-ngapain aja. Sama bro, santai. Jadi orang unfine people at school gitu ya. Cuma normal people aja gitu. Aduh. Enggak juga sih. Gue tuh pas kelas 10 tuh jadi ya gue dapetnya temen-temen gue yang juga modelnya sama kayak gue gitu ya, males-males juga. Cuma itu pas di kelas 11 berasa sih gue ya, orang rajinnya pada nggak ada yang mau temenan sama gue. Gue kalau kelompok dapetnya yang temen-temen gue juga gitu, kadang juga nggak ngerjain ujung-ujungnya. Keluar-keluaran kelas, cabut. Cuma gue bangga sih sama temen-temen gue. Mereka pada dapet juga ya, masuk kampus yang bagus gitu. Udah. Mungkin itu aja yang dari Aswan ya. Itu aja sih mungkin. Baiklah, kalau misalnya memang kalau nggak ada lagi kan udah kita mengingat waktu nih ya. Karena udah jam berapa kan kita udah runningnya gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa lah di kolom komentar, nanti bisa dijawab oleh kakak-kakak yang ada di podcast ini. Oke, jadi aku buat kesimpulannya aja. Jadi sebenarnya kami itu anak yang udah keterima di UI ini sebenarnya nggak ambis-ambis bener kan gitu kan. Cuman yang penting itu kita di sekolah itu tetap mematuhi peraturan sekolah gitu kan, berdoa gitu kan. Tetap berusaha tuh masih harus perlu memang. Aku yakin soalnya teman-teman yang ada di podcast ini pasti otak-otaknya itu pasti pinter-pinter semua, ya enggak sih? Kan Universitas Indonesia itu kan salah satu top universitas di Indonesia. Jadi buat kalian yang mau masuk UI, jangan pesimis pokoknya. Misalnya kalau dari kelas 1, aduh nilai gue udah anjlok gitu kan, atau aduh ini gimana sih kok aku nggak masuk gitu kan. Pokoknya harus bisa keluarlah dari zona nyaman itu ya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi nih? Ya, kalau ngeliat rapor semester 1, semester 2 udah nggak memadai buat SNM, itu artinya tanda buat artinya santuy aja dulu. Iya. Sampai paling nggak semester lo bisa nikmatin SMA aja dulu artinya. Iya benar. Sampai akhir semester 5 atau semester 6 baru lo push lagi buat UTBK, buat tes mandiri segala macam itu. Gitu. Oke, mungkin dari Rifan. Kalau kata saya sih boleh bandel, cuman bandelnya tahu waktu gitu, jangan rokok, jangan bikin masalah di sekolah. Boleh bandel tapi lu tetap harus belajar, tetap harus pinter gitu.
Itu aja sih. Time management ya, time management. Remaja, iya bener. Nih, gue aja kemarin mau nyurat baju nggak jadi nih. Ya Allah. Tetap semangat, tetap semangat. Ya udah, mungkin itulah dari apa yang mungkin bisa kami sampaikan. Mungkin semoga para pendengar bisa kita ketemu mungkin di lain waktu lagi. Terima kasih udah dengerin podcast kami dari kelompok 28 dan 31. Dan kami semua izin undur diri. Kami mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam penyampaian kami dalam podcast ini. Karena kami juga manusia biasa gitu, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah. Sampai jumpa. Thank you. Dadah.